Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hanya karena saling senggol usai menonton pentas dangdut, seorang anak dikeroyok hingga sekarat oleh 10 anak lainnya. Andalkan 5 cabang favorit kontingen Indonesia menargetkan juara umum pada ajang ASEAN Para Games 2022. Mencuci bendera merah putih, cara unik warga lereng Merbabu tumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Kita ke informasi utama, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di pantai selatan Purworejo dalam kondisi meninggal dunia Kamis pagi. Korban ditemukan mengapung di pinggir pantai. Setelah 4 hari dicari, jenazah korban tenggelam bernama Soleh akhirnya ditemukan di tepi pantai Kertojayan, Grabak, Purworejo, Kamis pagi. Korban ditemukan mengapung di tepi pantai sejauh 3 km dari lokasi tenggelam. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Ukirsari di Kecamatan Grabak untuk dimakamkan. Korban tenggelam saat mandi di tepi pantai bersama 2 temannya pada hari Minggu lalu. Namun ombak besar datang sehingga ketiganya terseret. 2 rekannya selamat namun Soleh terbawa jauh ke dalam laut. Dari keempat, alhamdulillah korban atas nama Soleh Someti, umur 20 tahun, Desa Ukirsari, Grabak, Kabupaten Purworejo, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan kurang lebih sekitar 3 km arah timur di Pantai Gejik. Dan selanjutnya korban diserahkan untuk Di Rembang, seorang anak dikeroyok oleh 10 anak lainnya di pinggir jalan. Pemicunya sepele, hanya karena saling senggol saat menonton pentas dangdut. Pengeroyokan ini terjadi di Desa Turus Gede, Kabupaten Rembang. Sejumlah orang berhenti dan menghajar seorang lainnya hingga tak sadarkan diri. Polisi akhirnya menangkap 7 terduga pelaku pengeroyokan yang ternyata masih remaja. Pemicu keributan berawal saat korban yang juga masih remaja tak sengaja menyenggol salah satu pelaku saat menyaksikan pentas dangdut di desa. Terjadi senggolan antara korban dengan salah satu pelaku. Kemudian pada waktu itu bisa dilerai, nggak taunya korban pulang, ternyata pelaku mengajak teman-temannya untuk melakukan pengeroyokan. Polisi masih mengejar 3 terduga pelaku lainnya. Polisi mengamankan barang bukti, baju korban, dan 2 sepeda motor terduga pelaku. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Kakak beradik di Desa Weding, Kabupaten Demak diduga meninggal karena keracunan makanan. Sampel darah dan urin keluarga pun diambil untuk memastikan penyebab kematian kedua korban. Kematian 2 kakak beradik di Dukuh Kerajaan Desa Weding, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak masih diselidiki. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mendatangi rumah korban untuk mengambil sampel darah dan urin keluarga. Pengambilan sampel karena diduga kematian keduanya akibat keracunan makanan. Jadi riwayat makan sama, kemudian gejalanya sama, minimal 2 orang itu sudah bisa dikatakan itu keracunan. Itu kan informasi. Kemudian kita sudah ke rumah sakit, kemudian ke sini untuk memperdalam penyebab itu, tetapi masih diperlukan hasil-hasil karena jadi belum bisa disimpulkan dugaan keracunan itu karena apa. Sebelumnya keluarga korban sempat sarapan dengan menu tempe dan ceker masakan ibunya. Jelang 1 jam, kedua kakak beradik itu merasa mual dan muntah-muntah. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawa keduanya tak tertolong. Sementara ayah korban yang juga memakan menu serupa tak merasakan gejala apapun.
Terus yang satu muntah-muntah disuruh disuruh di aqua sama susu diminum ke dia muntah. Dan itu ada yang sadar, ada dia yang kecil sadar, ditanyain sudah melihat, yang besar ya melihat tapi tidak dengar, terus kejang-kejang terus. Kedua korban, Nunjiah 24 tahun dan Nurul Afiah 20 tahun dimakamkan di Desa Weding. Polisi masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab kematian keduanya. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Pelaku penganiayaan istri di Kabupaten Batang ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon. Sebelumnya pelaku menganiaya istrinya sampai terluka dan dirawat di rumah sakit. Jasad pelaku ditemukan warga tergantung di pohon mangga dekat pesisir pantai di Jalan Sigandung, Ujung Negoro. Jasad ditemukan gantung diri dengan menggunakan jaket. Polisi langsung mengevakuasi jasad pelaku untuk divisum. Pelaku dilaporkan ke polisi karena telah menganiaya istrinya. Korban dilukai dengan benda tajam dan disiram dengan cairan pembersih lantai oleh pelaku. Namun sebelum ditangkap, pelaku mengakhiri hidupnya. Polisi akan menutup penyidikan kasus penganiayaan karena pelaku sudah meninggal dunia. Masih kami dalami, kalau itu memang nanti terbukti, identifikasi, kemudian dari hasil visum, kemudian hasil keterangan dari korban, si R ini, nanti bisa gugur demi hukum. Kita beralih ke informasi lain, kasus cacar monyet terdeteksi di Provinsi Jawa Tengah. Pasien masih diisolasi dan dicek untuk memastikan kepastian penyakit tersebut. Kasus cacar monyet terdeteksi di tanah air. Seorang warga Jawa Tengah terindikasi tertular cacar monyet atau monkeypox karena memiliki gejala yang mirip. Pemerintah provinsi kini menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Pasien sendiri berjenis kelamin laki-laki dan tidak mempunyai riwayat perjalanan ke luar negeri. Sampai hari ini kemarin ada yang bercirikan seperti itu, tapi sekarang masih didalami. Kita belum berani menentukan apakah itu monkeypox atau bukan, tapi kita lagi pantau dulu. Pemerintah pusat telah meningkatkan pengawasan di jalur masuk dan keluar Indonesia untuk mewaspadai penyebaran cacar monyet. Kita melakukan kewaspadaan di pintu masuk. Ya, pintu masuk melalui bandara, melalui pelabuhan laut, melalui mungkin dari perlintasan darat. Lebih dari 18.000 kasus cacar monyet terdeteksi di 78 negara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan status cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Penyakit ini bisa sembuh setelah 3 pekan. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Kasus demam berdarah dengue di Kota Solo meningkat dalam periode 7 bulan terakhir. Bahkan tercatat 6 orang meninggal akibat DBD. Kasus demam berdarah dengue di Kota Solo meningkat dalam 7 bulan terakhir. Dalam periode Januari hingga Juli tahun ini tercatat 129 kasus dan 6 diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 127 kasus. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Solo mengatakan tingginya kasus DBD karena tingginya intensitas hujan, sehingga banyak genangan air yang jadi tempat pengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Untuk minggu 30 itu ada tambahan 3 kasus, kemudian kalau kasus sampai minggu ke-30 di Kota Surakarta secara kumulatif ada 129 kasus dengan 6 kematian. Kendornya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan juga memicu peningkatan kasus DBD. Dari 54 kelurahan di Kota Solo, hanya 15 kelurahan yang nihil kasus DBD. Kini Dinas Kesehatan meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan melalui pengasapan atau fogging. Gerakan 3M menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas juga terus digalakan. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ribuan tenaga kesehatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus mengikuti vaksinasi COVID-19 booster kedua. Vaksinasi diharapkan menjaga para nakes agar tidak terpapar COVID-19.
Sedikitnya 1.300 tenaga kesehatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus mengikuti vaksinasi COVID-19 booster kedua. Vaksinasi digelar sejak 2 hingga 6 Agustus mendatang. Booster kedua menggunakan vaksin Moderna. Para nakes senang bisa mengawali booster kedua sehingga diharapkan bisa melindungi diri sendiri dan keluarga. Senang sekali ya bisa ikut vaksin booster yang kedua karena selain untuk memberikan pelayanan yang terbaik di Rumah Sakit Mardi Rahayu, pelayanan yang cepat dan ramah, juga untuk melindungi diri sendiri bersama dengan keluarga juga tentunya. Harapannya kami semoga ya vaksin dari booster ini, karyawan kami juga karena melayani pasien-pasien COVID dapat menjadi kekebalan tubuh ya bagi mereka, dan kami dapat melayani sesama pasien dengan penuh kasih. Pada tahap awal, Dinas Kesehatan menargetkan 6.500 nakes menjadi sasaran booster kedua. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus.